أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita insyaallah kembali menjelaskan tentang huruf ta, baik dari sisi makhraj ataupun sifatnya. Makhraj huruf ta adalah ujung lidah yang bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Adapun dari sifat, dia memiliki sifat hams, nafas yang mengalir, dan syiddah. Syiddah itu adalah suara yang tertahan. Makhraj huruf ta juga ini adalah termasuk makhraj yang mudah untuk kita terapkan insyaallah pada huruf ta. Namun sifat dari huruf ta juga masih banyak dari kalangan kita, terutama khususnya bagi para pemula yang masih kesulitan di dalam mendatangkan sifat huruf ta yang benar. Ya, yang sering kita sulit di dalam mendatangkan sifat dari huruf ta itu adalah sifat hamsnya. Ya, kadangkala kita membaca huruf ta itu tanpa ada hams. Ya, tanpa ada hams sedikit pun. Contoh, fatatuna afwaja wa futihati. Ya, sedikit pun tidak ada hams pada huruf ta tersebut, dan ini termasuk kesalahan. Kemudian kesalahan yang kedua, membaca huruf ta niatnya ingin memberikan sifat hams, tapi sayangnya salah, karena sifat hamsnya itu tidak benar-benar tepat, karena dicampuri dengan adanya huruf ha. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini, fathatuna afwaja. Bisa diperhatikan, fathatuna, ya, karena rasa ingin memberikan sifat hams pada huruf ta, tapi cara yang masih kurang tepat. Ya, wa futhi hadis, ya, wa futhi hadis sama, ya. Kita bisa dengarkan di situ ada tercampur dengan huruf ha, dan ini juga hams pada huruf ta yang masih keliru. Yang benar adalah kita contohkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatatuna afwaja wa futihatis sama, ya, wa futihati, ada desis, wa futihati fatatuna, ya. Jadi huruf ta dalam kondisi apapun harokatnya, fathah, dhammah, kasroh, apalagi sukun, dia harus diberikan sifat hams, ya, kecuali dia diidghamkan ke huruf dal misal, atau ke huruf to, ya, itu baru dia tidak terbunyikan, ya, tidak disebutkan sama sekali. Namun selama dia bukan idgham, dia berharokat fathah, kasrah atau dhammah, maka harus kita datangkan sifat hamsnya pada huruf ta ini. Kemudian yang terakhir, saya ingin memberikan contoh-contoh huruf ta sukun yang posisinya cukup berat untuk diberikan sifat hams. Ya, jadi ada kondisi-kondisi huruf ta yang kadang-kadang sulit untuk diberikan sifat hamsnya disebabkan huruf yang setelahnya. Contoh pertama adalah surah An-Naba ayat ke-20. Di situ ada huruf ta sukun yang bertemu huruf sa. Ya, bacaan ini kita anggap bacaan yang termasuk sulit untuk mendatangkan sifat hams dari huruf ta. Coba kita baca. Al-jibalu fakanat saraba, fakanat saraba. Ya. Kadang bacaan ini kita hilangkan hamsnya, kemudian kita masuk pada huruf sin. Ini sangat sering terjadi. Contohnya, fakanat saraba, fakanat saraba. Ya. Yang betul adalah fakanat saraba. Ya, diselesaikan dulu hams pada huruf ta, baru kita masuk ke huruf sin. Fakanat saraba. Ya. Kemudian contoh yang kedua. Contoh kedua berada pada surah Asy-Syams ayat ke-11. Kita baca. Di sini ada ta sukun bertemu dengan huruf ta. Kadzabat Thamudu, kadzabat
samudu. Ya, kadzabat samudu. Kita tidak boleh menggabungkan ya huruf ta dengan huruf sa. Ya, kita tidak boleh mengidghamkan ya kadzabat samudu, dan juga kita tidak boleh menghilangkan sifat hams dari huruf ta ini. Seperti kadzabat samudu. Kadzabat samudu. Ya, kita bisa dengarkan ya. Di sini tadi saya contohkan tanpa ada hams pada huruf ta. Dan itu juga sering kita dapatkan kesalahan yang seperti itu. Kemudian contoh yang lain. Di surah Al-Anbiya ayat 11, di sini ada huruf ta bertemu dengan huruf dha. Ya, ini juga kita anggap huruf ta yang sulit untuk kita keluarkan hamsnya. Ya, kita contohkan min qaryatin kanat zalimah. Kanat zalimah. Ya. Kesalahan yang sering terjadi di sini adalah dengan menghilangkan hams pada huruf ta, karena agak cukup sulit ya. Kanat zalimah. Kanat zalimah. Ya, seperti itu. Harusnya huruf ta di sini memiliki hams desis. Kanat zalimah. Kanat zalimah. Kemudian contoh yang terakhir. Ya, ini contoh terakhir ada di surah Al-Hajj ayat ke-40. Di sini terdapat huruf ta sukun yang bertemu dengan huruf so. Ya. Bertemu dengan huruf so. Kita baca lahuddimat sawami'. Ya. Lahuddimat sawami'. Kita ulangi lahuddimat sawami'. Di situ juga harus ada desis pada huruf ta. Dan ini juga kita anggap termasuk bacaan yang sulit. Kita datangkan hams pada huruf ta-nya. Ya, lahuddimat sawami'. Seperti itu ya. Jangan kita baca lahuddimat sawami'. Perhatikan lahuddimat sawami'. Ta-nya jadi hilang hamsnya. Ya, sekian yang bisa kita sampaikan pada pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.